Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Minggu kemarin adalah masa pelaksanaan sidang skripsi. Buat saya pelaksanaan sidang kali ini berkesan banget, soalnya ada 2 orang mahasiswa yang luar biasa yang ikut sidang. Ada Pak Berman dan Pak Terry. Beliau-beliau ini adalah mahasiswa dari kelas karyawan yang pengalaman di masyarakatnya udah jauh lebih banyak daripada saya. Kalau Pak Terry itu tadinya kerja di Toyota. Nah, kalau Pak Berman itu kerja sebagai pengacara. Bahasa Jepang dari 2 mahasiswa ini bagus banget loh. Oh ya, kalau Pak Berman masih aktif sebagai pengacara, jadi kalau kalian perlu pengacara yang bisa bahasa Jepang, coba deh kontak Pak Berman ya. Terus kemarin kampus saya terima tamu spesial dari Universitas Daito Bunka. Tapi tamunya ini bukan orang Jepang, tapi orang Indonesia loh. Dia adalah Mia Sensei yang merupakan dosen tetap di Universitas Daito Bunka. Mungkin ada juga dari kalian yang kenal dengan beliau ya. Terus beliau bawa mahasiswanya juga, namanya Mbak Riko. Katanya Mbak Riko udah tinggal di Indonesia selama 1 tahun dan selalu nonton video ini loh. Saya senang banget ketemu Mbak Riko, soalnya saya jadi bisa ngerasain kalau video ini benar-benar berguna untuk belajar bahasa Indonesia. Makasih ya Mbak Riko. Nah, sekarang kan udah masuk bulan Agustus, jadi di jalan-jalan udah mulai kelihatan hiasan-hiasan perayaan Hari Kemerdekaan nih. Kalau lihat di berita, ada juga daerah yang udah adain perlombaan loh. Oh ya, biasanya hiasan perayaan Hari Kemerdekaan itu cuma bendera merah putih aja. Ada yang besar, ada yang kecil, tapi akhir-akhir ini banyak juga orang yang pasang lampu LED merah putih di sekitar rumahnya. Wah, kayaknya tahun ini kita bisa lihat iluminasi merah putih di perayaan 17-an nih. Apa saya pasang juga kali ya? Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Makasih untuk kalian yang udah nonton video Japanesia minggu kemarin. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau ada hal yang kalian harap bisa dibahas di video kami, kasih tahu aja lewat kolom komentar ya. Di awal tadi saya cerita tentang hiasan perayaan Hari Kemerdekaan ya. Ngomong-ngomong tentang itu, akhir-akhir ini lagi ada berita yang ngetren di media sosial Indonesia. Beritanya adalah tentang pemasangan bendera gerombolan perompak topi jerami alias Mugiwara Ichimi. Cerita tentang pemasangan bendera One Piece ini udah muncul sekitar akhir Juli kemarin. Di media sosial kayak TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain muncul banyak video atau foto yang nunjukin bendera One Piece. Pemasangannya macam-macam, ada yang dipasang di bawah bendera merah putih, ada yang dipasang terpisah dengan bendera merah putih, dan lain-lain. Saking banyaknya, pemerintah Indonesia jadi gerah, dan dari awal bulan Agustus mulai banyak menteri atau pejabat pemerintah Indonesia yang berkomentar. Semua bilang kalau pemasangan bendera One Piece menjelang hari peringatan kemerdekaan Indonesia itu melanggar peraturan. Komentar pertama datang dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namanya Bapak Sufmi Dasko Ahmad. Dia bilang kalau pemasangan bendera One Piece menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 adalah usaha memecah belah bangsa. Terus ada juga komentar dari Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, namanya Bapak Budi Gunawan. Dia bilang kalau pemasangan bendera selain bendera merah putih adalah sebuah provokasi. Terus ada juga komentar dari Menteri Hak Asasi Manusia, namanya Bapak Natalius Pigai. Dia menegaskan kalau tindakan mengibarkan bendera One Piece merupakan pelanggaran hukum. Bapak Pigai juga bilang kalau aksi itu bisa disebut sebagai perbuatan makar. Mungkin ada dari kalian yang baru pertama dengar kata makar ya. Makar itu intinya adalah usaha buat ubah atau
rusak sistem pemerintahan yang sah dengan cara yang nggak benar. Arti kata makar itu sama kayak kata kudeta ya. Selain menteri, ada juga anggota DPR yang berkomentar. Intinya mereka semua bilang kalau pemasangan bendera Jolly Roger itu adalah pelanggaran hukum. Katanya pemasangan bendera One Piece ini melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan negara. Di pasal itu ditulis kalau melanggar peraturan terkait penggunaan atau perlakuan bendera merah putih bisa kena hukuman kurungan maksimal 3 tahun atau bisa juga kena denda sampai 300 juta rupiah loh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa banyak orang Indonesia yang pasang bendera One Piece? Katanya pemasangan bendera One Piece adalah salah satu bentuk ekspresi protes masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Di dalam komik atau animasi One Piece itu kan banyak cerita tentang perlawanan terhadap ketidakadilan ya. Nah, インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安。そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ、多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。